Kenapa ibu tidak banyak yang tidak tenang di rumah? Karena ibu terlalu berharap dari suami, bukan berharap dari Allah. Sedangkan suami ibu itu makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, mereka sendiri tidak bahagia. Mau tahu lelaki yang bagus di sini? Lelaki yang akhlaknya baik, bukan yang kelihatan di masjid baik, soleh, itu boleh. Bukan yang di kantor, bukan yang di masyarakat. Lelaki yang baik itu lelaki di rumahnya yang baik. Karena kalau di sini kan dinilai tetangga, betul tidak? Oh bapak soleh, oh bapak rendah hati, oh bapak ahli ngaji. Kalau di kantor dinilai oleh atasan, dinilai oleh kantor, takut di PHK. Kalau di masyarakat takut dianggap tetangga jelek. Kalau di rumah itu asli. Makanya kalau ingin tahu lelaki yang asli baik atau tidak, ya di rumahnya sama istrinya, sama anaknya, baru ketahuan. Nih ya, saya kasih tahu Bu, Ibu, kenapa di keluarga ibu suka galau, sengsara, nggak enak? Penyebabnya dua, kurang iman dan kurang amal soleh. Wujudnya seperti ini. Kenapa ibu tidak banyak yang tidak tenang di rumah? Karena ibu terlalu berharap dari suami, bukan berharap dari Allah. Sedangkan suami ibu itu makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, mereka sendiri tidak bahagia. Boro-boro membahagiakan istri, membahagiakan diri sendiri aja susah. Lelaki aku, benar nggak? Ini wajah-wajah penderitaan. Bagaimana mungkin kita ngarap-ngarap dari yang nggak punya? Kan bikin ribet, betul tidak? Kita ingin ditunjuki oleh yang bodoh, ingin ditolong oleh yang lemah, ingin diberi oleh yang fakir, ya menderita dong. Jadi pulang dari sini, saran saya, ibu nggak usah terlalu berharap dan jangan terlalu cintalah sama suami. Ngapain model-model gini dicintai habis-habisannya? Kerjanya marah-marah, pelit, kentutnya bau, ngomongnya nggak enak. Bu, ibu, ini bukan ngajarin yang jelek loh. Cinta boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Gimana caranya? Ingat suami, langsung ingat Allah. Karena kelamaan ingat suami bikin penyakit hati, bikin gak enak. Emang enak ibu kepikiran suami? Enggak. Cemburu, stres. Berharap gak dikasih, stres. Berharap dipuji oleh suami, gak muji-muji, stres. Makin banyak berharap dari makhluk, makin menderita. Kenapa menderita? Karena Allah tidak suka. Nih dengerin Bu, siapa yang menciptakan ibu? Yang menghidupkan ibu siapa? Jawab yang mantap Bu. Yang ngasih rezeki, yang nutupin aib dan dosa ibu siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang bisa mengampuni ibu siapa? Yang menurunkan sakinah siapa? Yang bisa ngasih ibu husnul khotimah siapa? Yang bisa ngasih sorga siapa? Tuh Allah semuanya. Mana suami nggak disebut-sebut? Mama Aceh. Ada emak Aceh, ada mi Aceh. Kalau semuanya dari Allah, kenapa harus bersandar sama makhluk? Itu yang menyebabkan tidak bahagia. Ini kan kajian tauhid hadirin. Saya bukan ngajarin supaya rumah tangga nggak pada cinta, salah, bukan itu. Tapi tidak berlebihan mencintai makhluk sehingga menuhankan makhluk. Bu, jadi suami ini pada punya suami nggak sih? Jadi suami sebagai apa? Kalau mau bahagia, suami sebagai apa?
sebagai ladang amal, baru bahagia. Bukan, oh suami saya sebagai imam. Kalau yang tadi yang imamin boleh ya. Kalau yang ini nggak jelas. Tarawih diimamin suami bisa bubar. Suami itu ladang amal. Kebaikan suami, ibu syukuri. Ibu beruntung. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar, ibu bantu perbaiki, ibu beruntung. Jadi suami adalah ladang amal soleh, suami ladang penguat iman, suami ladang amal soleh, baru bahagia. Jelas? Bu, gak usah terlalu banyak berharap, sakit hati. Suami nggak punya apa-apa. Oh, pada nunduk gini. Diam Pak, nanti giliran ibu bisa balikin ya, sabar. Kalau lelaki penyakitnya, kalau ini terlalu berharap, kalau ini terlalu takut sama istri. Pernah dengar ceramah tentang singa? Kalau manusia nikah, orang datang nyalamin, doain, ngasih kado. Kalau manusia nikah, kalau singa menikah, binatang lain gak boleh datang. Pas singa mau nikah, kucing datang, singa marah, mau dipukul, kata kucing, tunggu dulu singa, saya harus ngomong sesuatu penting. Apa? Lalu singa berbisik, kucing berbisik, singa dengar, singa langsung pucat. Apa kata kucing? Kucing bicara begini, singa, kamu jangan sombong ya. Saya ini dulunya singa, tapi udah nikah jadi kucing, gitu. Jelas, Meng? Bos, jelas enggak? Ayo mengeong. Kita di kantor singa, pulang ke rumah eok. Kenapa ketawanya menjiwai ya? Enak benar kemarin saya ceramah ada panglima yang panglima ke kantor loreng TNI, pulang ke rumah bisa ganti loreng kucing. Maaf panglima. Sama saya juga. Kita lemah lembut bukan berarti kucing. Kita lemah lembut bukan karena takut sama istri. Kita lemah lembut karena khairukum linisa'i. Sebaik-baik di antara kamu lelaki adalah yang paling baik kepada istrinya. Tuh, gitu Pak. Mau tahu lelaki yang bagus di sini? Lelaki yang akhlaknya baik, bukan yang kelihatan di masjid baik, soleh, itu boleh. Bukan yang di kantor, bukan yang di masyarakat. Lelaki yang baik itu lelaki di rumahnya yang baik. Karena kalau di sini kan dinilai tetangga, betul tidak? Oh bapak soleh, oh bapak rendah hati, oh bapak ahli ngaji. Kalau di kantor dinilai oleh atasan, dinilai oleh kantor, takut di PHK. Kalau di masyarakat takut dianggap tetangga jelek. Kalau di rumah itu asli. Makanya kalau ingin tahu lelaki yang asli baik atau tidak, ya di rumahnya, sama istrinya, sama anaknya, baru ketahuan. Ngerti? Kenapa jadi stres begini ya? Pada nunduk nih, ketahuan nih kurang baik ha? Oh sekarang jadi begini supaya kelihatan baik. Asli loh Pak. Masa sama orang lain ramah, sama istri sendiri galak? Yang diamanahkan itu yang di rumah. Nih saya sekarang nitip ini HP sama bapak misalkan. Mungkinkah HP saya diinjak-injak, dihina-hina, ditaruh geletakan? Nitip HP sebagai amanah aja dari seseorang, nggak mau memperlakukan jelek.
Ini dititipkan istri, anak sebagai amanah dari Allah. Masa kita perlakukan jelek? Ya tapi istri saya kelakuannya jelek. Makanya dititipin sama bapak-bapak supaya jadi baik. Mikir. Berat nih pengajian, udah bubar segini aja cukup ya. Gembira dikit, tegang. Padahal tadi sebelum kesini rasanya keren, sekarang jadi terdakwa begini. Kalau saya lihat dari depan Pak, pada melongo aja. Nah pertanyaannya, gimana supaya akhlak bagus? Akhlak bagus itu tergantung iman. Makin kuat iman, makin yakin ke Allah, makin bagus itu akhlak dengan sendirinya. Jadi orang bahagia itu kuncinya iman dan amal soleh. Apa namanya? Ahli takwa. Apa penampakannya? Akhlakul karimah. Jelas Pak? Jadi bahagia di dunia namanya hayatan thayyibah. Orangnya disebut ahli takwa. Penampakannya, kelihatannya apa? Akhlakul karimah. Makin kuat iman, akhlak langsung itu jadi sendiri Pak. Jadi kalau kenapa orang ini akhlaknya jelek, pasti imannya kurang bagus. Saya nggak tahu siapa yang nulis fufu fafa ya. Apa fana yang sama gede di afe di afe dengar tidak fufu fafa? Dengar tidak? Kenapa memenuhi fufu fafa begitu? Karena kufang iman. Orang yang punya iman kuat tidak mungkin menghina sembarangan begitu. Orang yang kuat iman kelihatan Pak dari cara bicaranya. Orang kuat iman itu bicaranya cuma dua, fal yaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Tidak ada sia-sia, apalagi perkataan dosa. Kalau orang kurang iman biasanya banyak sia-sianya, dan dari sia-sia banyak maksiatnya. Makanya ibu-ibu kalau ngobrol, ibu langsung ketahuan ini ibu ini imannya kuat atau tidak. Dengar, gampang, dengerin saja bicaranya. Orang yang kuat iman kalau bicara dua cirinya, bicara baik atau diam. Apa bicara baik? Zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang jadi baik dan mencegah orang dari keburukan. Kalau enggak dia diam. Tapi orang yang kurang baik segala diceletukin, segala dikomentarin, segala diceritakan, segala ditanyakan, segala dibahas walaupun tidak ada manfaatnya. Terus aja bunyi terus, padahal tiap bicara didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dihisab, termasuk saya sekarang ini. Makanya saya mau udahan aja.